Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, dinyalain dulu kameranya sebelum kita mulai. Oke, ini materi terakhir di semester ini, dan emang jadwalnya juga udah habis kan ya. Yang depan, pengumpulan upload presentasi hasil RPL. Ujian tanggal 5 Desember. Dan, jadi materi hari ini habis. Kita minggu depan bakal tanya jawab soal aja. Sama lagian karena pasti sibuk sama RBL ya, nggak harus banget lah. Ntar akan mungkin confirm lagi. Kalau pada sibuk RBL atau gimana ya bisa di cancel, dipindahin kemana gitu kelasnya. Terus apa lagi? Ya pokoknya pertemuan kita tuh ada di tanggal minggu depan, jelas ya, hari Seninnya tanggal 28. Sama karena ujiannya 5 Desember, tanggal 4 Desembernya kayak biasa 4 Desember malam ya. Akang masih nggak tahu jam setengah 8 atau jam 9, ntar lihat ntar buat persiapan ujian duanya. Terus nanti Kang, ada, kenapa? bahas gelombang nggak, Kang? eh Kalau mau bahas gelombang bisa minggu depan kalau mau. Tapi menurut Akang sih gelombang tuh relatif gampang ya. Maksudnya kalau emang butuh dibahas semua sih bisa aja sih. Cuman ya kalau kata Akang sih mending sebagian aja, mending langsung ke soal sih kalau kata Akang. Jadi kalau misalkan ada soal yang nggak bisanya, kita bahas itu aja. Dan kalau emang butuh basicnya, ya akan jelasin basicnya gitu. Gitu palingnya. Ya jadi tadi bilang lagi, kita minggu depan pertemuan tuh 28 November, 4 Desember buat persiapan ujian 2 fisika dasar, terus 7 Desember buat persiapan kalkulus lagi. Ya masih, ya rame sih ngerjain soal matematik. Terus terakhir tanggal 14 Desember buat persiapan ujian 3. Ya kalau ada yang ujian 3. Kayak gitu sih paling. Tapi kalau ternyata yang ujian 3 ini cuma sedikit atau gimana, mungkin ya apa namanya lewat chat aja lah, atau gimana. Jadi at least ada 1, 2, 3 pertemuan lagi. Ya, kayak gitu paling. Ada yang mau tanya lagi? RBL gimana? Udah ada yang bisa? Laporannya sih kan. Oh, tapi udah bisa. Iya udah aman. Oh, ya. Itu satu angkatan sama semua lagi? Apa gimana? Ada yang beda-beda? Sama sih mobil Bandung semua, cuman bentuknya beda-beda kali. Yang maksud itu sistemnya atau konsep yang dipakainya beda-beda? eh Sejauh ini sih ini ya konsepnya sama, cuman aku nemu beberapa temen aku yang dia pakai konsep yang lumayan rada beda gitu. Oh, oke, oke. Yang penting jauh-jauhannya sih sebenarnya, tuh nggak terlalu iniin. Lagian ada BL mah cuma buat apa ya? Ya lumayan lah nambah-nambah nilai. Pada akhirnya mah nilai paling gede kan persentasenya pasti tetap dari ujian ya. Kayak gitu. Oke, kita mulai ya pertemuan hari ini. Jadi hari ini kita bakal bahas cukup banyak. Akan juga nggak tahu bakal berapa lama bahasnya. Kayaknya 2 jam mungkin ya kayaknya. Jadi kita bakal bahas hukum termo 1, hukum termo 2, dan sedikit tentang entropi. Nah, tulis dulu kali ya. Hukum no udah kita bahas ya, Zeroth Law. Jadi hari ini tuh kita bahas hukum 1 termodinamika. Kita ngomongin ya, tulisin dulu bentar ya. Proses kuasi statik. Terus proses khusus. Hukum termonol yang mana, Kang?
Hukum termonol itu tentang pengukuran. Bahwa apa namanya? Kalau misalkan benda A sama benda B setimbang, benda B sama benda C setimbang, berarti A sama C setimbang. Dalam artian ketiga benda tersebut temperaturnya sama. Coba cek di yang kemarin aja, di pertemuan kemarin ada. Terus ini isobarik, isobar, isovolume, akan pakai istilahnya yang di SAP ya. Biasanya kan akan nyebutnya isobarik, isohorik gitu kan ya. Di sini isobar, isovolume, isothermal, sama adiabatik. Oh, ini pakai bahasa Inggris. Isovolume, adiabatik. Terus ini sama diagram PV-nya udah. Terus usahanya juga ntar lah yang masuknya. Ya mungkin itu dulu kalian ntar baru atau akan terus dulu ya. Hukum termo 2. Hukum 2 termodinamika. Proses siklus, efisiensi yang sekalian lah ya. Yang jelas pertama itu tentang heat engine ya. Heat engine. Terus sama refrigerator. Mungkin biar ya nggak ini aja. Sama entropi. Ya, gitu. Ya kelihatannya pendek sedikit, cuman yang panjang tuh karena akan bakal nurunin matematiknya satu persatu, itu yang bakal jadi panjang ya. Terutama di yang 2, di hukum 1 termodinamika proses khusus itu bakal panjang. Hukum 2 termodinamika pendek sih, tapi hukum 2 termodinamikanya yang panjangnya bakal di sini aja. Oke. Ada yang tanya dulu? Ini udah. Ya, permesinan itu ya termodinamika tuh bakal jadi basicnya banget buat mesin ya, jelas ya. Bentar, buka file dulu. Nah, oke, kita pertama bahas proses kuasi statik dulu. Jadi ketika kita ngomongin hukum termodinamika 1 dan 2, akan juga lupa ngomongin hukum termodinamika 3 ya. Ntar kita bahas hukum termo 3. Walaupun nggak masuk, kayaknya biar lengkap aja gitu loh. Kita bakal bahas hukum 3 termodinamika. Nah, ketika kita ngomongin hukum termodinamika 1 dan 2, yang kita bahas tuh proses ya, yang kalian harus paham tuh. Yang kita bahas tuh sebuah proses di mana sebuah gas, kan kita ngomongnya gas ya, dan lebih tepatnya gas ideal seperti yang kita bahas minggu kemarin. Kita ngomongin gas ideal ini tuh bisa mengalami sebuah prosesnya tuh di mana perubahan volume, perubahan temperatur, perubahan tekanan, 3 hal itu yang basic tuh kan ya, PVT, yang disebut dengan keadaan ya, atau state function istilahnya tuh. Kenapa state function? Karena ya menggambarkan keadaan si gasnya itu. Nah, ketika kita ngomongin proses yang akan kaget lah ya, bisa dibilang tuh bahwa termodinamika tuh sangat basic. Ketika kita ngomongin hal yang lebih real tuh kita bakal masuknya ke mekanika statistik. Karena pada dasarnya kalau kita ngomongin gas tuh kan partikelnya ada banyak. Jadi yang kita pakai tuh si frameworknya adalah statistik. Tingkatannya itu mungkin gini ya, dari termodinamika tuh kalau di fisika tuh bakal ada fisika statistik. Di atas fisika statistik ntar ada mekanika statistik. Mekanika statistik itu kuliah S2. Nah, di mekanika statistik ini akan dijelasin tentang yang disebut dengan kuasi statik secara lebih detail mungkin ya, karena sebelumnya akan nggak ngerasa diajarin atau didefinisikan dalam apa itu proses kuasi statik.
Jadi proses kuasi-statik, statik itu kan statis diam ya. Kuasi itu kayak pseudo, ngerti nggak? Bahwa nggak sebenarnya statik, ngerti pseudo nggak? Bayang-bayang gitu ya, bahwa nggak real pseudo itu kan ya. Jadi bukan benar-benar yang statik banget, tapi maksudnya gimana proses kuasi statik itu? Jadi proses kuasi statik adalah proses yang terjadi dalam waktu yang sangat lama. Saking lamanya, kayak stand up ya. Teknik stand up kan ada gitu, pakai saking. Saking lamanya si proses ini, ya saking lamanya si proses ini tuh sampai kayak diem gitu, ngerti nggak? Makanya disebutnya kuasi statik. Atau kalau bahasakan kayak pseudo statik. Nggak statik-statik banget sebenarnya tuh. Sistemnya dinamis. Sistemnya ada perubahan, tapi saking lamanya perubahan ini, kita ngelihatnya dia diam gitu. Kayak gitu. Oke, paham? Ada yang tanya dulu nggak itu? Penting nggak? Gue akan jelasin lagi efeknya apa. Oke. Nah, kalau kalian paham bahwa pada dasarnya tuh prosesnya memakan waktu yang sangat lama. Yang menjadi pertanyaan ini kan sekarang berarti sangat lama tuh gimana, Kang? Kan lama tuh relatif ya. Cepat lambat tuh kan semuanya relatif gitu-gitu ya. Jadi tapi aku nggak bisa ngejawab lamanya berapa karena memang nggak ada patokannya. Yang bisa akan jawab adalah kenapa ada asumsi ini. Jadi kenapa ada asumsi ini? Karena yang kita ukur atau teori yang ada tuh pada saat ini adalah teori-teori yang menggambarkan keadaan steady state dari suatu gas ideal. Contohnya kita punya misalkan PVNRT. Ini gambaran akang ya, mungkin salah juga, cuman ini yang akan pikirin itu kira-kira kayak gini. Misalkan PVNRT itu kan kita punya sebuah gas, kita ukur tekanannya, kita ukur volumenya, kita lihat temperaturnya, oh ternyata rumusnya kayak gini kalau berhubungan sama gas ideal tuh. Jadi kita mengukur tekanannya terhadap waktu, volumenya terhadap waktu, temperaturnya terhadap waktu enggak. Kita ngomongin ada gas lagi dalam keadaan begini, kita ukur. Kita nggak ngukur tekanan volume temperaturnya dalam suatu proses gitu. Enggak. Atau misalkan kita ngomongin rumus energi dalam. Energi dalam itu kan berarti F/2 nRT, ini juga sama. Bahwa pada temperatur sekian, energi dalamnya sekian, kita ngelihat gimana perubahan temperatur ini ngaruh ke energi dalamnya. Itu nggak sederhana ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin gas, ketika berubah tuh nggak semuanya berubah. Paham nggak? Misalkan kita punya wadah dipanasin, maka kan yang di pinggir-pinggir wadahnya dulu, yang panas tuh kan. Baru ntar ke dalam, baru semuanya panas. Jadi prosesnya tuh kompleks, itu ribet. Makanya kalau kita ngomongin hal-hal kayak gini tuh, ini maksudnya karena fisika sistem kompleks salah satunya tuh. Sistem kompleks tuh berarti ya banyak variabel lah yang mempengaruhi ya. Nah, diulangi lagi bahwa ini dua-duanya adalah berhubungan sama kondisi steady state. Karena kita nggak punya suatu formulasi yang menunjukkan bagaimana perubahan tekanan, volume, temperatur ini terhadap waktu, ya, karena kita ngomongnya steady state, maka asumsi kita adalah bahwa prosesnya tuh berpindah dari satu steady state ke satu steady state yang lain, gitu. Jadinya kita butuh waktunya, range-nya sangat panjang. Karena diulangi lagi, bagian tengahnya ini kita nggak tahu, tapi dari satu steady state ke satu steady state yang lain kita tahu. Tengah-tengahnya kita nggak tahu, jadinya kita mikirnya udah, ambilnya waktunya panjang banget. Ketika diaplikasikan ke mesin, akan nggak tahu ceritanya bakal jadi gimana. Tapi yang jelas di sini tuh kayak gini ceritanya. Gitu. Karena kalau mesin pasti ngomongin siklus kan ya, pasti ngomongin satu siklus itu butuh waktu berapa lama dan sebagainya. Akan nggak tahu itu formulasinya gimana atau pemodelannya gimana. Jelas? Ada yang tanya nggak? Ya, jadi akan tulis mungkin di sini dari satu steady state. Dan kata dosen Akang tuh waktu Akang ngambil kuliah ini ya, kuliah S2 ini tuh statistical mechanics. Terus kalau misalkan proses dinamik, belajarnya di mana? Itu mata kuliah, bukan mata kuliah, itu masih research PhD. Jadi masih di
proses riset S3 yang gitu ternyata saking ribetnya. Jadi kalau kalian mau meneliti bagaimana cara menghitung suatu proses termodinamika butuh waktu berapa lama dan lain sebagainya, itu S3. Oke. Itu frameworknya diulangi lagi, itu batasan kita. Jelas batasannya, asumsinya sangat strong sekali ya. Dan buat relaksasinya juga kan nggak ngerti, karena kan punya patokan lama itu harus berapa lama. Nah, sekarang kita masuk ke hukum termodinamika 1. Setelah kita bahas proses-proses statik, sekarang kita masuk ke hukum termo. Diulang lagi karena hukum termo 1 dan 2 itu berhubungan sama sebuah proses termodinamika. Hukum termodinamika 1 itu adalah, kalau nggak salah ya, ini tuh bentuk early stage ya, early stage dari hukum K energi, kalau nggak salah sih gitu. Makanya banyak yang ngomong gitu sih dosen-dosen tuh waktu akan mengambil kuliah pengantar MIPA gitu pas TKB itu atau apa gitu, banyak yang ngomongin hukum termo 1 itu sama hukum K energi. Jadi akan nangkapnya itu mungkin early stage-nya dari hukum K energi, bahwa kalau kita punya sebuah gas, nggak harus gas ideal ya, sebuah gas, ketika gas ini punya energi dalam U, maka gas ini tuh bisa menerima kalor, dimana kalau menerima kalor itu kan kalornya positif. Ini beda ya sama di kimia ya, suka banyak yang pusing di situ. Beda perspektif. Kalau kita ngelihat dari perspektif gasnya di fisika tuh, kalau kimia perspektifnya itu dari si ilmuannya, saintisnya yang akan eksperimennya. Dimana kalau gas ini melakukan usahanya positif juga gitu ya. Diulangi lagi, gas itu bisa menerima menerima kalor, dimana kalau gas menerima kalor itu kalornya positif. Nah, kalor yang diterima ini bisa digunakan oleh gas itu untuk melakukan usaha, dimana melakukan usaha itu kan berarti positif, atau gas ini tuh menaikkan energi dalamnya. Juga bahwa kita juga bisa punya gasnya itu melepaskan kalor. Kalau gasnya melepaskan kalor gimana? Bisa jadi gas ini tuh melepaskan kalor dari energi dalamnya yang berkurang, atau dia tuh sebenarnya menerima usaha, di mana usaha yang terima ini kemudian dia lepaskan kembali menjadi kalor. Gitu ya. Sehingga kita punya dari dua contoh ini, ya hukum K energi sih basically, bahwa kalor yang diserap tuh bisa digunakan untuk perubahan energi dalam, atau untuk dilakukan usaha, atau kombinasinya juga bisa ya, jelas ya. Kayak gitu. Di mana usaha di gas ya, sama dengan integral P. Ini 1, Boleh 2, ulang 3. enggak? Sorry, putus-putus kenapa? Boleh ulang penjelasan yang gambarnya nggak? Oh, oke. Jadi kita punya sebuah gas dengan sebuah energi dalam. Nah, gas ini tuh kan bisa berinteraksi dengan lingkungan gitu kan, ada lain sebagainya. Dia berinteraksi dengan suatu hal yang lain, di mana interaksi itu menyebabkan gas ini tuh menerima kalor. Atau misalnya kita panasin gasnya, berarti kan kita kasih kalor. Nah, kalor ini bisa digunakan untuk dua hal oleh gas ini tuh. Bisa digunakan oleh gas ini tuh untuk menaikkan energi dalamnya, atau digunakan untuk melakukan usaha. Oke, mungkin akan jelasin bukan maknanya ya, interpretasinya bakal kemana. Perhatikan bahwa ketika kita ngomong energi dalam itu berhubungan sama temperatur. Artinya, gas ini ketika dia menerima energi, ada dua degree of freedom bisa dibilang ya, ada dua degree of freedom yang dimiliki gas. Yang pertama tuh dia bisa menaikkan energi dalam sehingga temperaturnya meningkat, atau dia bisa melakukan usaha sehingga volumenya berubah. Punya pilihan itu dia. Juga sebaliknya ketika gas ini melepaskan kalor itu bisa dua hal juga, nggak selalu temperaturnya turun, bisa juga volumenya berkurang, shrinking gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Cuman kita berhubungannya sama energi, volume sama temperatur kan bukan sebuah energi. Energinya tuh hubungannya antara kalor tuh ke energi dalam sama usaha. Jelas nggak? Berarti kayak outputnya tuh bisa dua macam gitu ya? Iya.
Bisa naik temperaturnya aja. Misalkan menerima kalor, menyerap kalor itu bisa naik temperaturnya aja, bisa naik volumenya aja, atau bisa juga kombinasinya kan. Naik temperatur sama volume juga gitu, bisa juga gitu. Terima kasih, Kang. Oke. Dan ketika kita bahasnya gas ideal, maka gas ideal itu berhubungan sama dua rumus ini. Sementara yang 3/4 itu ini berlaku secara umum. Jadi meskipun kita ngomongin gas ideal, misalkan salah satu pengembangan dari gas ideal itu adalah gas van der Waals. Jadi gas van der Waals itu adalah sebuah gas yang menghitung interaksi listrik antar molekulnya. Contohnya kalau kita ngomongin gasnya uap air, biasanya di modelnya pakai van der Waals kalau nggak salah. Ketika berhubungan sama gas van der Waals, maka rumus PV-NRT jadi berubah, nggak gini lagi. Ntar ada koreksi-koreksinya. Sama juga rumus energi dalamnya juga jadi berubah. Tapi walaupun itu gas van der Waals, ya ini sama ini tetap bisa dipakai. Ini berlaku secara umum, ini yang tergantung gasnya. Ada yang tanyain? Kalau nggak ada yang tanyain, ini udah. Nah, sekarang kita bakal ngaplikasiin hukum 1 termodinamika ke 4 proses yang tadi ya. Isobarik, isohorik, isobarik, isovolumik, isotermal, sama adiabatik. Ini udah. Oke, kita lanjut lah ya. Oke, pertama isovolum. Ya seperti namanya isovolum ya, atau isohorik disebut juga. Atau akan tulis aja ya kali ya, nama lainnya isohorik. Biasanya kalau di SMA nyebutnya isohorik. Walaupun akan juga nggak tahu itu dari mana sih. Ya intinya volumenya sama, iso itu sama. Jadi isovolume itu volumenya sama. Maka kita punya beberapa hal. Yang pertama kita lihat dari persamaan keadaannya dulu. Ketika kita punya persamaan keadaannya, pertama itu kan ya kita bandingin aja ya. P1 V1 per P2 V2 kan sama dengan nRT1 dibagi nRT2. Jadi Akang belum menjelaskan tadi. Jadi tiap reaksi, tiap proses ya. Untuk setiap proses akan musliman ya. Di sini ya. Untuk setiap proses itu ntar ada 4 outputnya ya. Kita mau tahu gimana persamaan keadaannya, jadi gimana. Terus bentar warnanya beda. Persamaan keadaan. Terus kita mau tahu Q, delta U, sama W-nya. Ya, pasti masing-masingnya kita mau tahu kayak gimana. Sama grafiknya. Ada 3 berarti ya. Kita ngomongin isovolume dulu, kita mau persamaan keadaan John dulu. Jadi kita bandingin PV-NRT, karena PV-NRT itu konstan ya, diulangi lagi. Bahwa pada setiap kondisi suatu gas ideal, PV harus selalu sama dengan NRT. Jadi kalau kita bandingin PV-NRT di awal sama PV-NRT di akhir, ya pasti ya punya perbandingan yang sama lah gitu ya. Nah, perhatikan bahwa salah satu hal yang kita bahas di sini itu adalah kita ngomongin sebuah gas dengan jumlah yang selalu sama. Kalau jumlahnya sama, berarti NR-nya sama ya, bisa dicoret. R konstan jadi pas dicoret. Mol itu kan ngomongin jumlah gas. Jadi kalau molnya sama, jumlah gasnya sama. Intinya nggak ada penambahan gasnya atau nggak ada pengurangan gas. Gitu ya. Karena isovolume, berarti volumenya sama, sehingga kita punya di isovolume itu ya P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Gitu. Simple lah ya ini. Sama banget. Nah, dari persamaan keadaan kita ngitung Q delta U sama W. Pertama akan ngitung W-nya dulu yang gampang. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin W itu kan integral PdV.
Karena integral PDV, berarti kan integralnya dari V1 ke V2. Dari awal ke akhir kan ya. Tapi kan karena isovolume, karena volumenya sama, berarti kan V1-nya sama dengan V, V2-nya sama dengan V. Ya kalau batasnya sama, usahanya pasti 0. Ya. Kayak gitu. Biar nulis ulang doang. Ini V1 sama dengan V. Nah gitu, biar sama warnanya. Terus kita ngitung delta U. Delta U ya sama dengan F per 2 NL. Karena U sama dengan F per 2 NLT gitu kan ya. Di gas ideal, maka kita punya delta U sama dengan, nah N konstan ya. Karena jumlah molnya konstan, ya NR bisa keluar dari delta, F-nya juga kita asumsiin konstan, maka F per 2 NR delta T gitu. Ini delta ini. Nah, baru sekarang kita pakai hukum termo. Q sama dengan delta U plus W. Karena W-nya 0, maka kita punya Q-nya sama dengan delta U. Di mana delta U-nya ini F per 2 NR delta T. Ini aplikasi hukum termo 1 ke proses isovolume. Jelas ntar soalnya bisa jadi bukan isovolume. Bisa proses yang lain. Cuman ya prosesnya ini cara ngitungnya kayak gini gitu. Pahami penurunan ini jelasnya. Oke. Nah, perhatikan bahwa di sini kita punya Q sama dengan bla 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 delta T. Ini kan sebuah pattern yang kita udah bahas minggu kemarin ketika kita belajar kalor. Bahwa kalau kita punya sebuah kalor yang diserap atau dilepas oleh sebuah benda itu kan sama dengan C delta T gitu kan ya. Di mana C ini itu adalah yang disebut kapasitas kalor. Ini kita bahas nih minggu kemarin. Sehingga kalau Q sama dengan C delta T, C-nya kapasitas kalor, berarti kan ini adalah C. Jadi kita punya di sini itu pada proses isovolume, kita punya sebuah kapasitas kalor, C, tapi cuman buat isovolume aja kan itu hasil dari isovolume. Makanya disebutnya CV. Kapasitas kalor pada proses isovolume. Yang sama dengan F per 2 NR. Sehingga kalau kita pakai rumusnya ini, rumus kalor jadi berubah buat di isovolume. Jadinya CV delta T. Yang kita juga bisa definisin kayak kalor jenis ya. Kalor jenis itu kan sama dihitungnya dari sini. Ya gitu-gitulah kira-kira ya main-main. Ini ngomongin kalor jenis. Ya kita ngomongin definisi yang sama kayak yang minggu kemarin. Ada kapasitas kalor, ada kalor jenis, cuman kita aplikasiin itu ke gas, ternyata kita dapatkan suatu rumusan kapasitas kalor itu gimana, kalor jenis itu gimana untuk sebuah gas. Gitu. Karena kalau minggu kemarin kita ngomongnya air gitu ya, yang kapasitas kalornya, kalor jenisnya kita udah terima dari eksperimen gitu. Kalau di sini kita dapat rumusannya kayak gimana. Jelas bakal jadi menarik juga kalau kita punya rumusan kapasitas kalor air tuh kayak gimana, misalkan terhadap suhunya, terhadap fasanya. Pasti kan ada transisi dan lain sebagainya. Terakhir, grafiknya. Ini V, ini P, karena volumenya konstan, ya volumenya konstan itu kan berarti grafiknya kayak gini. Vertikal ya, volume konstan itu kan berarti. Ini P dari P1. Nah, perhatikan di proses termodinamika itu ada panahnya ya. Prosesnya dari mana ke mana. Karena kan
Kalau ada garis ini nggak tahu kita dari P1 ke P2 atau dari P2 ke P1, makanya harus ada panahnya. Oh, kalau kayak gini kan berarti kita punya proses ini adalah proses dengan tekanan yang bertambah. Kalau proses ini adalah proses dengan tekanan yang berkurang. Ya. Nah, itu untuk iso volume. Ada yang tanyain? Jelasnya ini. Ini akan perjelas ya. F sama N-nya kita ambil konstan. Nah, kalau kita lihat grafik derajat kebebasannya minggu kemarin, F tuh ada grafiknya ya terhadap temperatur itu. Udah kompleks kalau ngomongin derajat kebebasan yang berubah terhadap temperatur. Oke, kalau nggak ada yang tanyain ini udah? Belum. Kalau udah kita lanjut. Sekarang ke isobarik. Isobarik, bar itu tekanan, jadinya makanya kan ada satuan bar ya buat tekanan tuh. Isobarik itu ya ketika P1 sama dengan P2. Pertama kita lihat persamaan keadaannya dulu, sama ya, P1 V1 per P2 V2 sama dengan NR T1 per NR T2. P1 P2-nya coret, NR-nya juga coret. Jadi kita punya di sini P1 per V2 sama dengan T1 per V2. Ini persamaan keadaannya. Terus kita juga kita menghitung usahanya juga sekarang. Usaha sama dengan integral PDV dari V1 ke V2. Karena tekanannya konstan, maka tekanannya bisa keluar dari integral. Kita ngitungnya P integral V1 2dV. Langsung aja ya. Integral dV itu kan V2 dikurangi V1, jadinya usahanya sama dengan P delta V. Nah, ini usaha untuk isobarik. Delta U kita pakai hasil yang tadi, bahwa ini tuh kita udah tahu ya ini tuh CV ya. Jadi kita misalin delta U-nya sama dengan CV delta T. CV di sini tuh hanya sebuah definisi ya. Bahwa kita punya nilai perubahan energi dalam tuh tergantung sama kapasitas kalor dari volume konstannya. Maksudnya kalau akan mau nggak nulisnya CV tapi tetap F per 2 NR delta T juga sebenarnya nggak masalah kan ya. Cuman akan mau nyingkat ini aja F per 2 NR-nya. Jadinya akan tulisnya CV gitu. Ya, bukan berarti di isobarik ada CV-nya, bukan. Ini tuh ada nilai yang kita dapat dari iso volume. Gitu. Yang kalau kita gabungin antara Q sama delta U sama W, maka kita punya delta U-nya CV delta T ditambah P delta U. Nah, di sini kita punya ini nggak enak nih ya ngelihatnya, karena ini perubahan temperatur, ini perubahan volume, kita samain. Kita buat supaya sama ada perubahan yang sama, dan dimana kalau kita berhubungan sama kalor itu kan kita maunya perubahan temperatur ya, bukan perubahan volume ya. Maka kita pakai PV sama NRT. Buat ngubah perubahan volume jadi perubahan temperatur. Intinya kan gini, kalau kalian mau ngubah persamaan, bukan persamaan ya, step function-nya. Intinya kalau kalian mengubah salah satu keadaan dari satu keadaan, bukan gini, ngomongin bentar. Ya, intinya kalau kalian mau ngubah tekanan ke volume atau volume ke temperatur dan lain sebagainya, ya pasti pakai PV-NRT. Karena ini rumus persamaan keadaannya. Kita mau dapat delta V, ya kita mau dapat delta T dari delta V, ya ke sini arahnya. Hubungannya dari sini, selalu. Makanya penting banget persamaan keadaan tuh. Dan jadinya penting banget ketika kita berhubungan yang bukan gas ideal, persamaan jadi kayak gimana gitu. Karena salah persamaan keadaan, ntar ngitungnya semuanya bakal jadi salah.
Di sini kita punya P delta V sama dengan NR delta T. Karena P-nya konstan, NR-nya konstan. Kita masukin, jadinya kita punya Q sama dengan CV delta T. Ditambah NR delta T. Makanya kita punya Q-nya sama dengan CV plus NR dikali delta T. Nah, dapat lagi kan ya? Pola yang sama, kita punya Q sama dengan bla 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 kali delta T. Nah, maka ini yang kita sebut dengan kapasitas kalor juga. Jadi kapasitas kalor di isobarik berbeda dengan kapasitas kalor di isovolume. Bahwa di isobarik, kapasitas kalornya sama dengan CV ditambah NR. Kapasitas kalor di isovolume ditambah NR. Jadinya kalau kita pakai ini, maka Q-nya jadi sama dengan CP delta T. Ya udah, mulai kayak gini mulai ribet-ribet. Karena kan ketika ngajarin soal gini tuh harus tahu ada apa aja dan ngehubungin satu ke yang lainnya tuh gimana ya. Dan emang kalau kita ngomongin skill paling penting dalam melakukan analisis adalah ya connecting the dots ya. Kalian tahu A, B, C, D, E, ngehubungannya itu yang susah. Bukan taunya. Gimana kalau kita gambar grafiknya? Di sini aja. Isobar itu tekanannya konstan. Ini panahnya. Dari V1 ke V2. Perhatikan bahwa usaha itu adalah sebuah integral. Integral itu berarti luas. Grafik, di mana kalau volumenya bertambah dari yang kecil ke yang besar, maka kan hasil integralnya bakal positif. Sementara kalau dari yang besar ke yang kecil ya bakal negatif lah ya. Karena kan pasti disumbu X kan ya si grafiknya. Jadi kalau kanan ini positif integralnya, kalau kiri bakal negatif integralnya. Hubungannya kan kayak gitu. Ada yang tanya nggak? Jelas. Kang mau nanya, Ya. tadi itu kenapa ya kita boleh pakai yang CV buat dapetin yang CP-nya itu? Oke. Sebenarnya pertanyaan itu nggak akan muncul kalau akan ganti jadi gini. Ya, Oh, ya. ya. Cuman ganti simbol aja sebenarnya tuh bahwa si term itu tuh akan ubah jadi satu term yang tadi udah kita definisikan gitu. Jelas? Oke. Iya, makasih Kang. Ya, sama-sama. Oke. Kalau nggak ada yang tanya lagi, ini udah belum? Kalau udah kita lanjut. Karena tuh kalau misalkan kuliah tuh nggak pernah nyatet, kadang akan ngomongin itu suka pada kaget teman-teman akan. Akan nggak punya catatan sama sekali. Karena ada buku. Kalau serius baru nyatet. Nah, misalkan isotermal. Isotermal, ya sama persamaan kadarnya dulu. P1, V1 per P2, V2 sama dengan NR. P1 per NR. Isotermal, temperaturnya sama, coret-coret. Ini jadi satu ya, dicoret itu ya, nggak hilang. Jadi kita punya di sini P1, V1 sama dengan P2, V2.
Terus usaha sama dengan integral PDV dari V1 ke V2. Nah, ini sekarang problemnya itu adalah bahwa di isotermal tekanannya tidak konstan lagi karena yang konstannya adalah temperatur. Berarti kalau temperaturnya berubah, maka kita mau mengubah pertama gini. Kalau ini P, ini V, jelas nggak bisa diintegralin. Berarti kita harus ngubah P jadi V. Ya itu aja mungkin akan argumennya. Untuk ngubah P jadi V, diulangi lagi. P NRT. Ya, selalu ingat ini. Suka banyak yang nggak ingat ini. Bahwa PV NRT itu selalu kalian punya gitu ya, selama ngomonginnya gas ideal. Jadi mau ngubah dari P ke V atau ke T, tiga variabel ini lah ya, 4 lah sama mol sebenarnya tuh. Ngubahnya pakai ini. Karena PV sama NRT, berarti P sama NRT dibagi V kan ya. NRT dibagi V dari DV, gitu kan. Nah ini baru NRT-nya konstan, bisa keluar. Jadi sama dengan NRT integral dari V1 ke V2 seper V dV, gitu kan ya. Integral seper V, ln kan ya. Jadi kita punya ini ln V batasnya dari V2 ke V2 V1 lah ya. Di mana ini itu kan berarti dikurangi, atau akan langsung aja kali ya biar singkat. Ln V2 dikurangi ln V1 gitu kan. Di mana jadinya ln itu kan logaritma natural ya. Logaritma itu kan berarti kalau dikurangi itu sama dengan dibagi. Jadinya W-nya sama dengan NRT ln V2 per S1. Oke. Ya kalian bisa lihat di sini banyak matematisnya memang di termodinamika. Makanya kalau nggak salah di FTMD di mesin tuh ini salah satu mata kuliah yang banyak yang ulangnya kalau nggak salah. Kalau ngomongin termodinamika. Delta U sama kita ambilnya CV delta T. Oh, tapi kan temperaturnya konstan ya. Jadi delta T-nya 0, maka kita punya delta U-nya sama dengan 0. Sehingga ketika kita gabungin, I sama dengan delta U ditambah W, delta U-nya 0, maka kita punya Q sama dengan NRT, W-nya kan ini ya, NRT ln V2 per V1. Perhatikan di isotermal, kita tidak mendapatkan pattern sebelumnya. Pattern Q sama dengan titik delta T. Enggak dapat itu. Makanya di isotermal nggak ada kapasitas kalor. Ya, kalau tadi kan diulangi lagi nih, lihat. Ada Q sama dengan bla 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 delta T. Oh, ini kapasitas kalor. Di sini juga ada Q sama dengan bla bla delta T. Oh, ini kapasitas kalor. Kalau ini enggak. Gitu. Karena ya emang kapasitas kalor kan didefinisikannya dari perubahan temperatur kan. Ini kan temperaturnya nggak berubah. Tapi tetap ada kalor. Walaupun kalornya tidak berhubungan dengan perubahan temperatur, tapi perubahan volume. Dimana kalau kita gambar grafiknya, karena P1 sama dengan P2, P1 V1 sama dengan P2 V2, berarti kalau kita gambar grafik PV-nya, antara P sama V itu kan berbanding terbalik ya, seper ya. Grafik seper itu kan berarti gini kan ya. Ya bayangin aja grafik seper X. Jadi kita punya dari V1 ke V2, dari P1 ke P2 ya. Volumenya bertambah, tekanannya berkurang. Ya ini jelas usahanya. Ada yang tanya nggak ini? Jelas.
Oke, kalau nggak ada yang tanyain ini udah. Oke, kalau udah kita lanjut. Terakhir, adiabatik. Nggak ada free expansion ya? Di buku sih ada free expansion, tapi di sini enggak. Ya udahlah, nggak usah. Paling cuma aplikasi juga. Adiabatik, sampai garisnya semua ya. Adiabatik adalah proses dengan tidak ada kalor yang masuk atau kalor yang keluar ya. Disebutnya adiabatik. Kalau kita ngomongin termos itu dibuat supaya dindingnya adiabatik sehingga tidak ada kalor yang keluar dari dalamnya. Atau kalau kita ngomongin chiller kan berarti dibuat dinding adiabatiknya itu supaya nggak ada kalor yang masuk. Jadi yang dingin tetap dingin, yang panas tetap panas ya, walaupun tidak secara ideal mengisolate si sistemnya, tapi ya memperlambat lah ya pendinginan atau pemanasan si zat di dalam termos ataupun itunya ya. Tapi adiabatik jelas suatu hal yang banyak diaplikasikan proses adiabatik atau dinding adiabatik lah ya. Buat persamaan keadaannya kita simpan terakhir karena itu panjang. Jadi kita mulai dari karena kan Q sama 0 tuh berarti gimana kan ya, si PV-NRT-nya hubungannya gimana, kita nggak obvious. Jadinya kita mulai dari yang kita bisa ambil langsung aja, bahwa delta U sama dengan CV delta T, udah jelas. Emang udah pasti ini tuh kan ya. Delta U sama dengan CV delta T itu sebenarnya. Karena emang dari hasil rumus energi dalam kemarin kan emang gini ya. Jadi mau pada proses apapun ya U sama dengan CVT, delta U sama dengan CV delta T, selalu begitu. Nah, karena delta U sama dengan CV delta T, nah di sini W itu sama integral PDV, tapi kalau kita pakai PV-NRT, ya, kan dapatnya NRT per V ya, tapi kan T-nya kita nggak tahu berubahnya gimana. Jadi kita juga harus ngubah nih dari T ke V lagi, ini susah. Nggak sederhana lebih tepat. Jadi ini nggak bisa. Nanti nggak usah Kang, W sama integral PDV akan tulis kali ya. Maka itu jadinya integral NRT per VDV, misalnya pakai cara tadi kan ini, tapi temperaturnya berubah. Jadinya ini nggak bisa dikeluarin. Jadinya masih tetap ada dua variabel jadinya. Ya, walaupun ada V-nya, tapi T-nya harus diubah ke V lagi kan. Ini nggak bisa. Tapi untungnya karena kita punya Q sama dengan 0, Q sama dengan 0 gitu kan ya. Bentar. Q sama delta U plus W, sorry. Dan Q-nya 0. Makanya kita punya W-nya. Dari sini kita dapat W jadinya kan. Bahwa W sama dengan minus dari delta U. Berarti minus CV delta T. Nah, jadi kita dapat usahanya tuh bukan dari integral PDV buat dia adiabatik tuh, tapi dari hukum satu termonya. Karena kita tahu Q-nya 0. Nah, jadi banyak jalan lah ya menuju Roma, kasarnya gitu ya. Maksudnya kalian nggak selalu terpaku sama delta U tuh harus ngitung dari CV delta T, enggak. Karena ketika kita tahu Q sama W bisa dapat delta U kan ya, dan sebaliknya. Gitu. Oke, sekarang gimana persamaan keadaannya? Nah, untuk persamaan keadaannya ini kita mulai dari rumus ini lagi. Bahwa 0 sama dengan delta U ditambah W. Delta U akan ubah jadi DU ditambah DW. Oke. Nah, di sini kita punya DU-nya pindah. Jadinya kita punya DU sama dengan minus DW-nya adalah PDV. Ini bakal panjang, silahkan tonton aja. DU-nya kita punya CV dt sama dengan minus P dV. Oke. Nah, dt kita pakai PV-NRT. Nah, perhatikan di sini kita mau dapat persamaan keadaannya akan pengen dapat PV ya, walaupun sebenarnya boleh yang lain ya. Bisa aja dapatnya TV, bisa aja dapatnya PT dan lain sebagainya. Yang jelas akan mau ngebandingnya 2. Nah, kalau kita mau ngebanding 2 ya intinya D-nya akan mau sama ini. Ini masih DT akan mau jadi DV. Buat ngubah DT jadi DV kita pakai PV-NRT. Maka karena PV sama NRT,
gitu kan ya. Kita kasih D. Ini D ya, turunan ya. Berarti kalau kita pakai turunan itu kan ini jadinya DPU aksen V ditambah UV aksen sama dengan NR-nya kan konstannya NR DT. Nah, jadi kita punya DT sama dengan VDP ditambah PDV dibagi NR. Kita masukin. Jadinya CV dikali VDP ditambah PDV per NR sama dengan minus PDV. Jadi kita punya CV per NR atau NR kita kali silang ya. Jadi kita punya VDP ditambah PDV sama dengan minus NR dikali P gitu ya. Per CV. DV. Oh enggak ada ini. CV-nya di sini aja. Sama aja sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Aku nggak yakin sendiri, udah lama ngandur ini. Jadi kita punya di sini CV dikali V dikali DP. Bentar, ini mending ke kiri ya supaya plus ya si bagian DV-nya ya. Jadi kita punya di sini CV ditambah NR berarti ya. Ini kan ada CV dikali P, ada NR dikali P, minus pindah ruas jadi plus. Atau akan bongkar dulu lah biar lebih rapi. CV VDP ditambah CV PDV sama minus NR PDV CV. Nah ini pindah ruas jadi CV plus NR dikali PDV sama dengan minus CV dikali VDP. Nah CV plus NR ini kan udah kita bahas tadi, yaitu CP kan ya. Jadi kita punya di sini tuh CP per CV dari V-nya pindah ruas, DV per V sama dengan minus DP per P. Bentar, akan kecepatan nggak? Coba lihatin dulu, ada yang tanya nggak? Ya dari hukum termo 1, Q-nya 0, pindah ruas, DU-nya bongkar, DT-nya pakai ini, dimasukin, dapat gini, NR-nya kali, ini distributif, terus ini pindah ruas, P-nya ke bawah, V-nya ke bawah, ya kali silang, dapat kayak gini. Nah, kita definisikan gamma sama dengan CV per CV. Ya. Cuman ngomonginnya rasio of molar specific apa? Itu DV per V itu artinya apa, Kang? Ya DV kan turunan, simbol turunan aja DV. Berarti Kayak turunan V terhadap V gitu. enggak, karena kalau turunan Y terhadap X ada DY DX, ini enggak. Ini tuh DY per Y gini aja. Jadi hasil Nah, turunannya tetap bakal ada jelas. nggak, Kang? Nah, biar jelas, buat nyelesain ini kan ini masih dalam bentuk persamaan diferensial disebutnya. Bahwa kita punya ini sebuah persamaan diferensial aja, buat nyelesain persamaan diferensialnya ini jadi integral. Kelihatan kan ini sekarang ya, bahwa ini tuh diintegralin supaya buat nyelesainnya itu. Karena kalau dalam bentuk kayak tadi kita nggak bisa nyelesainnya. Atau mungkin ngelihatnya gini, kayak misalnya kita punya delta Y dibagi Y aja sebenarnya. Ada perubahan Y dibagi Y, itu kan berarti kayak persentase perubahannya.
Cuman kan ketika berubah jadi D itu kan berarti kita ngomongin delta-nya sangat kecil. Gitu. Prinsipnya gitu aja. Nah, sekarang kita integralin, ini jadi V1 ke V2, ini P1 ke P2. Ini jadi gamma ya, si CP per CV-nya. Jadi kita punya gamma dikali ln V2 per V1, ya kan yang dikurangin tuh ntar jadi dibagi. Sama dengan ln minus ya, minus ln P2 per P1. Di mana minus ln sama dengan ln pangkat min 1 kan ya, pangkat min 1 jadinya ln P1 per P2. Ini ngerti nggak? Bahwa akan terus kali ya, minus log A per B sama dengan log B per A kan ya, logaritma. Karena ini pangkat min 1 kan. Dan jadinya kita punya di sini ln V2 per V1 ini pangkat gamma jadinya kan ya, karena kita punya A log B sama dengan log B pangkat A gitu kan ya. Jadi ini gamma dikali ln jadinya ln pangkat gamma. Nah ini yang kiri ln, yang kanan ln, jadinya berarti kan ini harus sama kan ya. Jadi kita dapat dikali silang P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Dapat ya persamaan keadaannya. Ada yang tanya gini, jelas. Nah, mungkin buat nge-follow up yang tadi ditanyain kalian satu, ini adalah suatu hal yang kalian harus biasakan di matematik, di kalkulus tuh, terutama karena kalian di SMA yang bakal jadi fokusnya itu kan di kalkulus itu cuma turunan integralnya aja, di mana variabelnya cuma satu gitu kan ya. Jelas di kehidupan nyata, antar kalian di engineering ataupun sains dan apapun itu, jelas dinamika sistem yang kalian bahas itu tuh pasti nggak cuma satu variabelnya, ada banyak variabelnya. Maka ketika kita memformulasikan turunan dan lain sebagainya tuh kita ngomongin yang kayak gini. Ini multivariate calculus ya disebutnya. Kayak gitu. Makanya ntar kalian ada ngomongin turunan parsial, ada integral lipat 2, lipat 3, dan lain sebagainya. Bagaimana persamaan diferensial dan lain-lain. Kang mau nanya Kang. Ya. Tadi kenapa diambilnya DU sama DW-nya, perubahan kecilnya? Oh, oke. Karena kita mau ngomonginnya delta U itu kan dari awal ke akhir masalahnya tuh. Ya. Atau ngelihatnya mungkin gini ya, mungkin ngelihatnya bisa juga gini, ngelihatnya tuh. Bahwa bentar. Kalau misalkan akan ngerjain dari sini, balikannya itu 0 sama dengan delta U ditambah integral PDF. Ini kan nggak nyambung. Nyelesainnya gimana ini? Supaya integralnya hilang, akan turunin. Disebutnya dibuat jadi persamaan diferensial lah ya. Karena nggak diturunin terhadap suatu variabel, tapi kita buat menjadi suatu persamaan diferensial disebutnya tuh. Jadi kita punya ini 0 jadi delta U jadi DU gitu kan ya. Atau ya tadi, atau kalau ngomonginnya secara matematis mungkin agak ribet ya. Kalau secara fisika ya tadi bahwa kalau misalkan integral PDV itu adalah jumlah P dikali dV untuk dV gitu kan ya. Kalau ngomongin jumlah Riemann, maka kita ngomongin itu satu bagian aja. Kalau ngomongin satu bagian untuk delta U yang kecil, makanya jadinya DU ditambah P dV gitu. Kita nyelesain ini, kalau ini selesai, berarti kan ntar buat semuanya sama gitu. Jelas? Siap Kang, jelas Kang. Makasih Kang. Oke, sama-sama. Tapi yang biasa kayak gitu, misalkan kita punya sebuah fungsi nih ya, ada fungsi itu ada variabelnya X sama Y. Kita mau bikin diferensialnya, perubahannya yang sangat kecil, tapi nggak diturunin terhadap X ataupun diturunin terhadap Y, maka disebut juga ada persamaan diferensial totalnya. Jadi kayak gini, df sama dengan turunannya terhadap X ditambah turunannya terhadap Y.
Jadi ada sebuah formulasi, ini akan cuma nyebut aja bahwa ada sebuah formulasi bagaimana kita ya dealing with multivariable calculus gitu. Bahwa bakal ketemunya turunan tapi nggak diturunin terhadap apa, karena variabelnya ada banyak gitu. Jadinya kita cuma ngeliat diferensialnya aja dan semua faktornya itu kita perhitungkan lah, bisa dibilang kayak gitu. Ya, jadi biasain ketemu dx aja gitu, nggak ada atau di aja gitu, nggak ada di per dx-nya, dy aja gitu misalkan atau apa aja gitu. Ya simbol si d itu harus benar-benar ngerti itu. Ada lagi yang tanya? Oke. Karena nah perhatikan di sini ya. Pertama, perhatikan bahwa atau ini udah di halaman baru deh kayaknya. Di sini susah gambarnya. Atau ini akan copy dipindahin ke halaman selanjutnya kali ya. Nah, perhatikan di sini pertama, kalau kalian lihat ini, ya kalian tuh kan kita punya gamma tuh CP per CV. CP tadi itu CV ditambah NR. Dari sini kan kita bisa nyimpulin ya bahwa gamma tuh pasti lebih besar dari satu kan. Lebih besar, nggak bisa sama loh. Karena di sini ada CV plus NR kan, jadi pasti lebih besar dari satu. Nah, karena gamma tuh lebih besar daripada satu, maka kita punya grafik ini kalau dibandingin sama isotermal bakal mirip. Yang mana isotermal itu kan katakanlah 1/x aja gitu ya. Kayak gitu. Gitu misalkan. Ini isotermal. Nah, karena volumenya dipangkatin gamma, ya, maka kita punya penurunannya bakal makin kecil. Karena gini, akan ngejelasin coba gini. P1, kan ini PV pangkat gamma nilainya konstan, ya bisa terus juga kan gitu ya. Berarti P sama dengan sebuah konstanta dibagi V pangkat gamma. Berarti kan untuk perubahan volume yang sama, karena dipangkatin gamma yang lebih besar dari satu, berarti nilai tekanannya jadi dropnya lebih jauh dibandingkan dengan isotermal, yang isotermal tuh P sama dengan konstanta dibagi V aja kan, isotermal tuh. Kalau kita lihat di sini. Itu kan berarti P sama dengan konstanta, atau P kali V sama dengan konstan. Gitu kan. Jadi P sama dengan sesuatu dibagi V. Dibagi V sama dibagi V pangkat gamma berbeda. Karena gamanya lebih besar dari satu, katakanlah 2. Ya dibagi 2 sama dibagi 2 kuadrat, lebih kecil dibagi 2 kuadrat kan ya, jadinya isotermal bakal lebih curam. Adiabatik jadinya lebih curam, ini adiabatik. Tapi kalau kalian lihat grafiknya doang, cuma satu yang akan bisa kelihatan. Ada grafik ini misalkan, isotermal adiabatik, nggak tahu. Tahunya itu ketika udah dibandingin. Kecuali ada nilai-nilainya, kalau nilai-nilainya kita bisa cek kan ya, itu isotermal atau adiabatik. Tapi kalau cuma punya apa namanya si gambarnya aja yang nggak akan tahu. Ini perbandingan 4 prosesnya tadi. Isovolumik, volumenya konstan, isobarik, tekanannya konstan, isotermal, adiabatik. Grafiknya mirip bentuknya, cuman adiabatik lebih curam. Nah, itu hukum satu termodinamika. Habis. Kalau yang ini udah.
Kalau udah, nah itu hukum termo 1 ya. Ini bagusin. Lanjut ke halaman berikutnya. Yaitu hukum termo 1. Jadinya hukum termo 1 itu kita ngomongin proses kuasi statik, proses terjadi dalam waktu yang sangat lama. Di mana hukum 1 termo itu ya Q sama delta U plus W. Udah sih, itu aja. Tinggal masalahnya ya matematiknya kalian bisa apa enggak gitu aja. Menghubungi satu rumus ke rumus yang lainnya bisa atau enggak gitu. Di mana pada dasarnya ini ya ada 4 ini semuanya tuh semua yang kata lakuin tadi itu sebuah aplikasi dari 4 rumus ini. Nggak lebih nggak kurang gitu. Jadi tinggal masalahnya kalian bisa nggak pakai 4 rumus ini untuk proses yang lainnya juga gitu. Ada yang tanya? Oh, kalau nggak ada kita ke hukum termo 2, tapi karena hukum termo 2 cukup patah materinya, patah itu dalam artian nggak terlalu nyambung sama hukum termo 1, akan mau break dulu, atau akan bakal ngasih break dulu 5 menit ya, sebelum kita masuk ke hukum termo 2 ya. Buat cooling down aja dari yang tadi, hukum termo 1, matematik banget gitu-gitu, ya persiapan buat hukum termo 2 ya. Oke, kita mulai lagi. Nah, jadi itu hukum termo 1, hukum 1 termodinamika. Nyebutnya hukum 1 termo, hukum 2 termo. Biasanya hukum termo 1, hukum termo 2. Ya hukum sekarang kita ngomongin hukum 2 ya. Hukum 2 termodinamika. Nggak jelas kalau dua-duanya ngomongin proses, maka yang jadi problem itu adalah bedanya apa gitu kan ya, antara hukum 1 sama hukum 2. Nah, perbedaannya adalah kalau hukum 1 itu ngomongin prosesnya, kayak gimana perubahan volumenya, temperatur, tekanan, energi dalam, usaha, kalor gitu ya. Itu kan variabel-variabel kita bahas tadi itu ada 6. PVT, QW, delta U, gitu kan ya. Atau QWU. Nah, di sini kita ngomongin apakah semua proses itu boleh gitu. Jadi mana sih proses yang boleh, sama mana proses yang nggak boleh. Dalam artian bukan nggak boleh ya, yang nggak bisa berjalan ya. Maksudnya sederhananya, ntar kan kita bahas di Clausewitz statement tuh kalau kita ngomongin refrigerator, nggak bisa kan color mengalir dari suhu tinggi secara alami itu nggak bisa. Nah, jadi kita tuh mau ngebuat sebuah framework bagaimana kita menentukan mana reaksi yang boleh atau mana proses yang boleh, sama mana proses yang nggak boleh gitu. Buat jadi patokan kita supaya nggak ngejar yang nggak mungkin kan, kira-kira kayak gitu. Karena kalau kita udah tahu itu nggak mungkin secara teori, ya udah kan ya nggak usah, ya nggak bisa digimana lagi. Gitu. Nah, tapi sebelum kita nge-build up sampai akhirnya kita bahas tentang entropi, kita bakal bahas dulu early stage-nya dari hukum 2 termo. Yang pertama tuh ada Kelvin statement. Nah, ketika kita ngomongin Kelvin statement itu yang mengatakan ketika kita ngomongin mesin kalor, jadi ini bahasannya mesin kalor ya, batasan yang pertama itu. Kan tadi akan bilang ada mesin kalor sama mesin pendingin, refrigerator. Nah, ketika kita ngomongin mesin kalor, kata Kelvin, tidak mungkin sebuah mesin dapat mengubah semua kalor menjadi usaha. Atau mungkin akan ngambilnya dari wiki kali ya, si kalimatnya juga itu biar ada pembandingnya. Karena kalimat aslinya bukan kayak gini. Beda-beda akan dapatnya ternyata.
yang keluar di apa salah? Bukan musik Clausius. Bentar ya. Nggak tahu. Kelvin. Ini bawah. Ini kalimat di wikinya ya. It is impossible by means of inanimate material agency to derive mechanical effect from any portion of matter by cooling it below the temperature of the coldest of the surrounding objects. Jadi intinya gini maksudnya tuh ya. Kenapa sih nggak bisa mesin tuh kita ngubah semua kalor jadi usaha tuh kenapa nggak bisanya gitu ya. Itu juga jadi kebingungan akan dulu tuh awal-awal belajar itu. Nah ketika baca ini akan mengerti bahwa yang terjadi adalah kalor itu kan ada sumbernya. Misalkan kita ngomongin mesin kalor ada bensin dibakar gitu kan ya. Menjadi sebuah gas gitu kan. Ya kemudian expanding, contracting dan lain sebagainya. Dari gas inilah, dari bahan bakar inilah yang kemudian kita ambil kalornya. Jadinya kita ngambil kalor itu dari suatu zat gitu kan ya. Dan ketika kita mau ngambil semua kalor dari zat tersebut, berarti kan si zatnya jadi dingin kan. Tapi kan masalahnya nggak bisa kita ngebuat benda itu lebih dingin daripada surroundingsnya. Karena kalor itu kan mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Ketika si bahan bakar ini dalam keadaan panas, dia akan ngalir kalornya tuh ngebuat mesinnya bergerak gitu. Sampai akhirnya temperaturnya sama ya nggak bisa dibuat lebih turun. Karena ketika temperaturnya udah sama ya udah nggak akan ada kalor lagi. Ya harus proses pembakarannya harus diulang lagi kan kayak gitu prosesnya. Jadi kita nggak bisa ngubah semua kalor jadi usaha tuh nggak bisa. Kayak gitu. Makanya kita punya diagram mesin kalor. Ya, diagram mesin kalor itu menjadi kayak gini. Ya, katakanlah ini mesinnya itu kan menyerap kalor di suhu tinggi, yang kemudian kalor ini digunakan untuk menghasilkan usaha. Berputar mesinnya gitu kan ya, tapi ya tadi nggak bisa semuanya diubah jadi usaha. Kenapa? Karena nggak bisa ngambil semua energinya. Sehingga sisa gas ini yang udah diserap sebagainya itu ya bakal kita buang. Gitu. Kayak gitu. Jelas. Sehingga dengan menggunakan energi yang masuk sama dengan yang keluar ya, anggap ideal, maksudnya itu nggak ada yang keluar dari bagian yang lain, ya berarti kalori yang masuk ini sama dengan W ditambah kalori yang keluar. Akan mutlakin karena kan sebenarnya kalori itu ada plus minusnya ya, bahwa ini tuh ya ini kan masuk dan keluar sebagainya tuh ya ada plus minusnya lah ya. Cuman akan mutlakin. Nah, jelas kita mau sebuah mesin yang sangat efisien. Ketika kita ngomongin efisiensi mesin, efisiensi itu simbolnya eta, efisiensi itu ya hasil dibagi modal. Prinsipnya kayak ini ya. Nah, kalau mesin kalor, hasilnya apa?
Kalau kita ngomongin mesin color, hasilnya itu adalah usaha yang dihasilkan, sementara modalnya adalah color yang dimasukkan. Nah, ini adalah rumus dari efisiensi color. Mesin color secara umum. Bentar, ini kayaknya nggak akan tulisnya gini aja deh. Dimana karena dari sini kita dapatkan bahwa W sama dengan Q in min Q out. Berarti kita punya Q in min Q out. Bentar, tulisnya di depan. Q in minus Q out per Q in. Q in per Q in 1, jadinya kita punya efisiensi mesin color secara umum 1 minus Q out per Q in. Gitu. Ya sama aja lah ya, mau yang pakai 2 atau pakai yang ketiga sama aja. Tapi kalian bisa lihat di sini, semakin kecil kalori yang dilepaskan ya, efisiensinya bakal semakin besar. Tapi tadi nggak mungkin, Q-out-nya 0 tuh nggak mungkin. Jadi pasti efisiensi mesin kalori itu pasti lebih kecil dari 100%. Nanti kita bakal bahas di mesin Carnot ternyata batas maksimumnya pun, batas atasnya pun nggak setinggi itu juga. Ada yang tanya? Jelas. Kalau intinya nih udah. Kalau udah kita lanjut. Nah, sekarang kita ngomongin mesin Carnot, di mana mesin Carnot itu adalah heat engine paling ideal. Mesin Carnot. Nah, di mana mesin Carnot ini mendesain sebuah mesinnya itu berdasarkan 4 proses. Di mana ini tuh mesin hypothetical engine ya, hypothetical dalam artian cuma sebatas teori aja. Di kenyataannya nggak ada mesin Carnot tuh, setahu Akang tuh. Jadi secara hypothetical engine ini ya, bayar-bayarnya Carnot tuh yang ideal tuh bakal kayak gini. Dan memang dibuktikan itu paling ideal. Akang nggak tahu tapi nggak buktinya gimana. Kenapa ini paling ideal tuh? Ya di mana mesin Carnot tuh terdiri dari 4 proses A, B, C, D gitu ya. Di mana kita bisa lihat di sini A, B, dan CD itu sama-sama melengkung gini ya. Itu kan berarti kalau melengkung, ada melengkung nih 2 ya, tadi kan udah dibahas. Yang lebih curam itu kan berarti adiabatik ya. Sementara ini tuh isotermik. Berarti kita punya AB sama CD itu isotermik. Tadi akan nyebutnya bukan isotermik, kayaknya isotermal ya. Ya, isotermal. Sementara BC dan DA adalah adiabatik. Gitu. Nah, di mana ketika kita tahu itu, kita bisa mengidentifikasi bahwa di isotermal itu kan ada kalori yang masuk. Pertama, di adiabatik itu nggak ada kalori yang masuk atau kalori yang keluar ya. Di adiabatik itu Q-nya 0 ya. Karena Q-nya 0, berarti kan kalori masuk atau keluar itu di isotermal pasti dong. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini dari A ke B. Dari A ke B itu volumenya bertambah.
Pada kasus volumenya bertambah di isotermal, berarti kalornya masuk kan berarti. Jadi kita punya kalor masuk tuh di proses AB ini. Identifikasinya gitu ya. Prosesnya kanan, volume bertambah, temperatur bertambah, kalor masuk berarti kan. Temperatur nggak bertambah, sorry, kan isotermal. Volume bertambah berarti kalor masuk. Sementara di CD, volume berkurang. Kalau berkurang berarti kalor keluar. Dan kita bisa lihat AB sama CD, AB lebih tinggi daripada CD. Berarti AB temperatur tinggi. Sementara CD temperatur rendah. Di mana usahanya luas ini. Yang ribet lah ngitungnya. Tapi nanti kita bakal bahas ketika kita bahas entropi, bahwa di mesin Carnot ini kita punya perbandingan antara kalori yang dilepaskan dengan kalori yang diserap. Itu sama dengan TC per TH. Perbandingannya. Sehingga kalau kita punya perbandingan itu, maka efisiensi mesin Carnot sama dengan 1 min kilowatt per kin. Ini lupa dibuat lagi ya. Nih ya. Jadi kita punya 1 min TC per TH. Ini adalah efisiensi mesin Carnot. Yang tadi akan bilang efisiensi mesin Carnot itu adalah efisiensi mesin paling ideal. Sehingga karena Carnot itu efisiensi mesin paling ideal, maka semua mesin yang lain, mesin yang real ya, akan selalu lebih kecil dibandingkan efisiensi mesin Carnot. Sama pun enggak gitu. Gimana tadi akan habis googling tipikal temperatur di heat engine ya. Di mesin gitu temperaturnya itu tipikalnya suhu rendahnya tuh yang dibuang tuh sekitar 350 sampai 450 Kelvin. Akan ambil aja yang gampang 360 Kelvin ya. Di mana suhu tingginya sekitar 900 360 Kelvin. 360 Kelvin itu berarti kan 87 Celcius ya, agak panas juga ya. Katakanlah 300 Kelvin aja lah ya, 300 Kelvin aja. 320 ya, itu Kelvin aja. 310 aja nggak apa-apa, pakai kalkulator aja hitungnya. 310 Kelvin, sementara suhu panasnya sekitar di atas 800. Katakanlah berapa? 840 kali ya, biar kelipatan 7. Maka kalau kita hitung pakai ini, efisiensi mesin Carnot itu kan sama dengan 1 dikurangi 350 dibagi 840. Sama dengan 350 dibagi 840 dikurangi 1, 58,3%. Jadi kita punya, ketika kalian ketika kalian mendesain sebuah mesin dengan temperatur tingginya itu 840 Kelvin dan pembuangannya itu di temperatur 350 Kelvin, maka efisiensi mesin kalian itu paling tinggi 58,3%, paling tingginya. Dan berarti ketika kalian bikin mesin targetnya tuh dengan temperatur segini tuh 70%, gitu efisiensinya nggak akan bisa. Carnot aja yang paling ideal segini. Berarti target kalian pun ya misalkan 50% juga udah bagus kan, berarti kira-kira kayak gitu. Nah, dari sini ya kira-kira kayak gini lah hukum Termo 2 tuh yang kita pakai itu. Maksudnya ketika kita mendesain sesuatu, ketika kita ada batasan-batasan tertentu berdasarkan teori, dari situ kita bisa lebih punya apa ya, target logis lah ya bisa dibilang. Jadi nggak akan ngejar yang nggak mungkin gitu. Jelas nggak? Kalau antenanya ini udah. Kalau udah kita lanjut. Yang kedua, itu mesin kalor. Nah, sekarang kita ngomongin mesin pendingin. Dari Clausius statement.
kata Clausius tidak mungkin kalor mengalir dari temperatur rendah ke temperatur tinggi secara alami. Gitu kan ya. Karena secara alami itu kalor itu tadi mengalirnya dari temperatur tinggi ke temperatur rendah kan harusnya tuh. Dari temperatur rendah ke temperatur tinggi nggak bisa secara alami. Tapi berarti kata-kata ini mengatakan bahwa kalau tidak alami ya bisa. Berarti kan sama ketika kita ngebuat air mengalir dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Jelas secara alami air itu harusnya mengalir dari tinggi ke rendah. Tapi dari rendah ke tinggi bisa kok kita menggunakan ya pompa air dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa mengganggu sebuah natural flow yang ada di alam ini itu dengan membuat sebuah mesin gitu kan pada dasarnya kayak gitu. Makanya kita punya konsep mesin pendingin. Entah itu buat kulkas atau AC gitu kan ya. Di mana konsep mesin pendingin ini ya berarti kan kalau secara alami nggak bisa, kita butuh bantuan mesin. Mesin itu kan berarti mensuplai energi supaya kalor bisa mengalir dari temperatur yang lebih rendah ke temperatur lebih tinggi, dari dingin ke panas gitu kan ya. Tadi bahwa kalor yang mengalir ini dari temperatur rendah ini harus dikasih usaha dulu ke mesinnya supaya mesinnya itu bisa maksa temperaturnya supaya kalornya bisa keluar. Dimana kita punya Qin sama dengan ditambah W, jadinya ini hukum K energinya sama dengan Q out. Nah, efisiensi sama efisiensinya. Hasil dibagi modal. Tapi kita sebutnya ini bukan efisiensi sebenarnya tuh. Tapi koefisien performa. Koefisien kerja. Bentar, ganti. Tapi pada prinsipnya efisiensi juga sih. Kenapa tapi nggak disebutnya efisiensi? Karena kalau kita ngomongin koefisien kerja itu ngomongin gini. Untuk setiap energi yang kita kasih, kita bisa mindahin berapa kalor gitu. Kan bisa aja kita nge-supply 1 joule, ngeluarin 5 joule kalor. Berarti 5:1, 5 gitu kan. Jadi kita nggak ngomongin efisiensi mesinnya tuh ngeliatnya dari gitu, berapa energi tadi ya. Jadinya maksudnya nggak dibatasin satu kan ya. Karena yang kita mau hasilnya tuh adalah Qin-nya. Diulangi lagi. Sementara modalnya itu adalah W-nya. Dan tadi akan bilang Qin sama W itu nggak ada batasannya. Q-out ada batasannya, tapi Qin bisa berapapun, nggak bisa berapapun. Jadi bisa aja Qin sama W itu lebih besar Qin. Kita nyuplai 1 joule, yang dialirin 5 joule gitu. Berarti kan koefisiennya 5 gitu. Makanya nggak disebut efisiensi, karena kalau ngomongin efisiensi kan harusnya paling tinggi 100%. Dimana kalau di sini kita mau ngitung pakai W-nya, W itu Q-out. Min Qin. Jadi kita punya K-nya sama dengan ya Qin per Q-out min Qin. Yang kalau langsung aja kali ya. Yang kalau misalkan kita punya apa namanya si grafiknya jadi kayak gini, prosesnya kebalikan mesin Carnot ini ngomongin mesin pendingin idealnya ya. Di mana mesin pendingin idealnya kayak gini. Di mana karena sama perbandingan temperatur sama dengan perbandingan kalor,
Jadinya kita punya, karena Qin itu suhu rendah, maka koefisien performa untuk yang Carnot jadi sama dengan TC per TH min TC. Gitu. Dan sama juga bahwa koefisien kerja yang real pasti lebih kecil daripada koefisien kerja yang gitu. Ini akan padatin aja di sini sebelum, karena kita masih harus bahas entropi. Ada yang tanya nggak? Jelas. Oke. Nah, tapi masalahnya tuh dengan dua hal ini, ya ini batasan di SMA kan cuma nyampe sini ya. Nah, ketika kita ngomongin di kuliah, di sini kita cuma di level pengenalan ya buat TPB itu. Ntar bakal level pendalamannya tuh kalau kalian emang berhubungan sama termodinamika, jelas. Baru kalian belajar lebih dalam tentang yang akan bakal bahas ini, yaitu entropi. Bahwa di sini kita ngomongin ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi kayak nggak ada framework yang ngerti nggak? Gimana kalau bukan mesin color atau mesin pendingin? Mesin yang lain lah, atau misalnya kita ngomongin proses apapun lah intinya. Kita mau ngebuat engineering sebuah proses, misalkan kita mau ngelihat proses alam dan lain sebagainya. Mana kita tahu dari mana yang boleh, mana yang enggak. Karena nggak semuanya bisa dilihat sebagai mesin color sama mesin pendingin gitu kan. Kita butuh framework yang lebih umum. Nah, framework yang lebih umumnya adalah dengan menggunakan entropi. Jadi sebenarnya tuh hukum dua termodinamika yang diaplikasikan secara nyata itu dengan menggunakan konsep entropi. Apa itu entropi? Entropi itu adalah degree of disorder. Jadi kan kalau kita ngomongin degree of disorder itu gini, disorder itu kan berarti kekacauan ya. Derajat kekacauan sebuah gas itu kayak berhubungan lah sama temperaturnya. Dimana kalau misalnya kita ngomongin zat padat, degree of disorder-nya rendah, sementara kalau kita ngomongin gas, degree of disorder-nya tinggi gitu kan ya. Jadi ada hal kayak gitu yang kita bayangkan tuh di entropi itu. Di mana konsepnya sederhana bahwa benda, zat atau gas ya, gas itu akan lebih mudah menuju ke kekacauan bisa dibilang. Maksudnya gini, nggak akan tiba-tiba gas tuh jadi es gitu, enggak. Tapi kalau misalkan air menguap itu kayak itu lebih normal lah, bisa kebayang maksudnya. Agak susah juga sih ngebayang. Tapi lebih mudah dari order ke disorder dibandingkan disorder ke order. Ya, karena buat ngerapihin sesuatu itu butuh energi, butuh effort, bisa dibilang kayak gitu. Di mana entropi ini perubahannya, rumusnya itu adalah, ini definisi matematisnya Hideki per T. Karena ini degree of disorder, makanya itu sebuah state function ya. Jadi state function itu berarti kan pada kondisi yang berbeda, nilainya berbeda. Jadi state function itu kita ada P, V, T itu state function, energi dalam juga state function gitu ya. Nah, ini kita punya entropi juga state function. Jadi kita punya, kalau misalkan dia balik ke kondisi awal, berarti ada delta-nya 0. Basically gitu. Nah, dengan menggunakan prinsip entropi ini, kita punya hukum termodinamika 2 itu jadi berubah. Atau jadi lebih umum tadi. Jadi ketika kita punya ukuran kekacauan, dan keukuran kekacauan ini tuh bisa kita hitung, di mana kita punya konsepnya bahwa benda itu lebih mengarah ke disorder ya dibandingkan dengan order, maka hukum termodinamika 2 menjadi kayak gini. Jika sebuah proses pada suatu sistem tertutup ya, maka entropi dari sistemnya itu tuh bakal bertambah. Untuk proses yang irreversible and remain constant, for reversible processes it never decreases.
Jadi proses itu ada yang irreversible, ada yang reversible. Kalau irreversible itu kan nggak bisa balik lagi. Ketika nggak bisa balik lagi, entropinya pasti nambah. Kenapa ya? Dosen akal itu kayak ngomongnya kamar kalian berantakan, dari rapih ke berantakan itu nggak reversible. Kenapa? Karena buat ngebalikinnya lagi juga akan sama-sama banget. Jadinya butuh ada tingkat kekacauan yang bertambahnya lah. Sementara kalau misalkan proses reversible itu bisa balik lagi. Ketika balik lagi ya berarti bisa konstan si entropinya. Kira-kira kayak gitu lah. Yang nggak harus ngerti banget sih, akan cuma ngenalin aja diulangin lagi bahwa ada hal yang kayak gitu. Jadi ketika kita ngomongin mana yang boleh, mana yang nggak, diulang lagi kita menggunakan entropi. Kalau misalkan di kimia tuh ada apa kayak free energy dan lain sebagainya, sama lah kira-kira patokannya kayak gitu bahwa oh kalau ininya positif bisa terjadi, kalau negatif itu nggak bisa terjadi. Prinsipnya itu aja sama. Cuma di sini kita punya suatu metrik sendiri buat divisikan. Di mana delta S ini tuh ada ya intinya sama ya tadi bahwa delta S ini tuh artinya kalau delta S lebih kecil daripada 0, berarti ini nggak bisa terjadi. Ada yang tanya? Jelas nggak? Sebelum maka ngomongin konsep ini ke heat engine sama refrigerator. Oke, kalau nggak ada kita ke mesin Carnot ya. Ini mesin Carnot. Nah, di mesin Carnot, kita pakai konsep yang tadi ya, konsep entropi akan bakal nurunin perbandingan temperatur ini itu dari mana. Jadi gini, ini reversible proses ya, karena bisa balik lagi kondisi awal. Karena ini reversible proses, berarti ada LTS-nya bisa sama dengan 0. Atau sebelum ke situ akan ngomongin dulu. Bahwa pertama, kita punya delta S, di sini sama dengan integral dq per T, tapi karena ini sebuah siklus, akan bulatin ini ya. Ini itu maksudnya siklus ya. Karena balik lagi, ngerti nggak? Nah, di mana karena ini sebuah siklus, berarti kan itu jadinya entropi dari AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Ini simbol ini bakal kalian temuin lagi ntar semester depan tuh. Ini delta SAB ditambah delta SBC ditambah delta SCD ditambah delta SDA. Perhatikan di sini supaya ada entropi, supaya ada perubahan entropi, supaya ada perubahan entropi itu harus ada kalor yang diserap atau dilepaskan, ada kalornya lah ya. BC sama DA kan adiabatik. Jadi ini 0 ya. Jadi kita punya delta S-nya sama dengan delta SAB. Karena temperaturnya konstan isotermik kan ya. Jadi T-nya konstan, berarti tinggal integral dq-nya aja. Jadi kita punya di sini ini adalah Q AB itu Q ini ada Q in dibagi T AB T hot berarti ya T akan pakai HT tadi ya. Sementara delta SC di sini tuh kalornya keluar. Kalor keluar itu kan berarti negatif ya, negatif Q out per TC. Nah, tapi kan ini balik lagi, diulangi lagi. Karena balik lagi ke kondisi awal, maka tidak ada perubahan entropi. Tingkat kekacauannya sama. Karena dari ke awal persis gitu ya. Somehow bisa di sini. Maka di sini kita punya ya Q in per TH sama dengan Q out per TC. Jadinya kita punya Q in atau Q out per Q in lah ya. Biar sama kayak tadi Q out per Q in sama dengan TC per TH. Nah, dapatkan ini ya.
yang kita bahas tadi. Ada yang tanya gini, jelas nggak? Oke. Nah sekarang buat tim mesin pendingin, akan bakal ngeliatin kalian bahwa konsep entropi ini tuh ya bisa dipakai buat mesin pendingin. Dalam artian ini ke bawah. Katakanlah kita punya sebuah mesin pendingin, jadi kita mau ngecek nih, bisa nggak sih kalor mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa ada usaha. Katakanlah kita mau ngebuat mesin kayak gini gitu ya. Jadi usahanya 0 gitu. Kalau kita pakai konsep entropi bisa nggak? Ya kita lihat aja delta S-nya kan ya. Delta S-nya berarti kan sama dengan ya yang key in dibagi sama key out. Yang key in itu berarti kan ya positif sama kayak tadi. Berarti key in per TC dikurangi ya key out per TH. Bentar, akan salah itu. Oh sorry. Kebalikannya kan ya, kan masuknya tuh maksudnya tuh masuk ke mesin ya. Bentar, akan gambar-gambar. Nah ini kan in-nya tuh masuk ke gas. Bentar, kenapa in-nya negatif sih? In-nya negatif karena ini Q-nya positif, ini Q-nya negatif. Bentar, kenapa ya? Ya kita ngelihatnya kayaknya dari sininya, dari gasnya deh, karena gasnya nggak melepaskan kalor. Oh, gasnya di sini deh, gasnya menyerap kalor. Ya gasnya melepaskan kalor di sini. Kan kita punya di sini ada gas yang mau dibuang kalornya, sorry. Ya benar. Akan bingung di situ. Kalau di sini kita punya sebuah gas yang kita mau ilangin kalornya, maka gas ini membuang kalor karena gas yang buang kalor negatif gitu kan ya. Ya kemudian kalor yang dibuangin itu yang ngebuat panas lah di luarnya gitu. Jadinya ini plus di sini. Sementara kalau di sini kita punya emang gas ini menyerap kalor terus dibuang lagi gitu kan ya. Sementara kita ngomongin perspektifnya ada gas di sini sama ada gas lagi di sini gitu kan ya. Ada udara luar. Nah, kalau misalkan nggak ada usaha di sini, maka kita punya key in sama dengan key out kan jadinya. Karena kita punya W-nya 0, ya masuk sama dengan keluar kan, kalornya sama. Balik kita punya delta S yang sama dengan minus Q per T yang dingin ditambah Q T yang panas. T yang dingin itu kan lebih kecil nilainya. Sesuatu dibagi yang lebih kecil, maka nilainya akan lebih besar. Jadi nilainya lebih besar dibandingkan dengan yang ini gitu kan. Minus yang besar ditambah plus yang kecil, maka bakal tetap negatif. Jadi ketika kita punya mesin pendingin yang kita mau bikin nih, mesin pendingin itu bisa nggak sih? Kita lihat perubahan entropinya, ternyata mesin ini tuh menghasilkan perubahan entropi yang negatif. Artinya nggak bisa. Kayak gitu. Karena tadi nggak mungkin sebuah
benda apapun itu bisa menjadi lebih rapih dari sebelumnya tuh nggak bisa gitu, kira-kira kayak gitulah. Bakal perubahan tuh selalu menginduce disorder kayak gitu. Jelas nggak nih? Ada yang tanya? Memang ini agak abstrak sih, kan masih belum enak juga ngejelasin gini. Tapi kira-kira kayak gitu. Jadi ada free energy, ada Gibbs, ada Helmholtz dan lain sebagainya. Itu tuh kayak metrik-metrik yang menunjukkan apakah suatu reaksi bisa terjadi atau enggak dan sebagainya. Kang, mau nanya. Ya, Ini mesin pendingin tuh maksudnya apa sih? Kan pendingin, kenapa tapi TC jadi TH gitu? oke. Mesin pendingin tuh dalam artian gini kan ya, kalau misalnya kita punya kulkas, supaya kulkas ini bisa jadi dingin, katakanlah kita punya mesinnya belum nyala, katakanlah ya. Ketika mesinnya belum nyala, maka kulkas ini tuh punya temperatur yang sama dengan luar gitu kan. Gitu kan, ini kulkas gitu kan ya. Terus kan kita nyalain kan si mesin di kulkasnya tuh, kita colokin. Maka ketika kita colokin, yang harusnya tuh temperatur yang sama tuh kan nggak akan ada aliran kalor. Tapi dengan adanya mesin kita bisa maksa supaya ada aliran kalor. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya temperatur ini jadi rendah kan ya, temperaturnya. Bentar. Ya, temperaturnya jadi rendah. Sementara di luar jadi lebih tinggi gitu kan. Nah, ini kita melakukan terus-menerus. Maka supaya yang di dalam tetap dingin, yang di luar tetap panas, maka ya kita harus ngeluarin terus kalorinya, karena kalau enggak yang ke sini masuk gitu. Jadi supaya ini enggak, supaya yang masuknya tetap, supaya dalam tetap dingin walaupun ada yang masuk, ya kita ngeluarinnya harus lebih banyak lah kira-kira gitu. Makanya sistemnya kulkas atau apa AC dan lain sebagainya itu ya gini. Gimana caranya kalor itu bisa ngalir dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi supaya ini jadi dingin terus gitu. Jelas ya? Oke, makasih Kang. Ya, sama-sama. Ada lagi yang tanyain? Ya, kalau kita ngomongin fisika yang lebih aplikatif, mungkin yang lebih real ya, maka kalian bakal banyak ketemu hal-hal kayak gini. Karena yang akan pahamin sekarang tuh bahwa pada saatnya itu kan fisika tuh berusaha mengkuantifikasi hal-hal yang ada di kenyataan kan ya. Dimana kuantifikasi ini itu kadang-kadang emang tidak, agak aneh mungkin ya buat dibayangin, tapi secara fungsi bekerja gitu, efektif gitu. Ya itu mungkin dibiasain aja, bahwa ada metrik-metrik atau ada ukuran-ukuran variabel-variabel yang tiba-tiba muncul dengan begitu saja, tiba-tiba oh ada yang ngedefinisiin gini, ada yang ngedefinisiin gini, ada tiba-tiba variabel ini, variabel itu gitu. Ya kira-kira itu belajar kuliah tuh kira-kira ada yang gitu-gitu. Makanya seperti yang akan bahas dari awal waktu kalian SMA atau sebelumnya, bahwa definisi itu penting ya buat dipelajari itu, karena kan bakal banyak ketemu definisi-definisi kayak gitu kuliah tuh. Ya gitu paling buat termodinamika, udah 9:30 udah ya. Jadi materinya habis ya. Hukum termo 2 akan bahas Kelvin statement, Clausius statement, sama sedikit ngomongin tentang entropi, ngebuktiin Q out per Q sama dengan TC per TH, sama gimana mesin pendingin tanpa usaha tuh nggak mungkin ya, karena dapat hasilnya delta S-nya negatif, perubahan entropinya negatif, nggak bisa. Kayak gitu. Ya diulangi lagi, minggu depan kita bakal latihan soal aja buat ujian 2 tanggal 5 Desember. Jadi siap-siapin soal aja buat ditanyain. Ntar akan cek lagi aja. Kalau emang sibuk RBL atau gimana, ntar bisa kita pindahin ke tanggal yang lain mungkin. Kayak gitu. Ya gitu paling buat hari ini. Ada yang tanyain terakhir sama Kang Tutu? Kang mau mastiin aja berarti yang di Kelvin sama Clausius statement ini kayak ngejelasin aliran kalor gitu ya Kang? Iya, bahwa ngomongin mana yang boleh, mana yang enggak.
kata pertama ngomongin yang Kelvin ya. Yang Kelvin tuh bahwa yang boleh mesin kalor cuman bisa ngubah sebagian kalor jadi usaha gitu. Itu yang boleh. Atau yang bisa berjalan tuh kayak gitu. Sementara kalau kita mau bikin mesin di mana semua kalor jadi usaha itu nggak bisa. Jadi ngasih limitation mana proses yang boleh, mana proses yang enggak. Itu ngerti nggak? Iya. Nah, di mesin pendingin juga sama. Ngasih limitation nih, bahwa kalor ini, kalau misalkan mau mengalir dari temperatur rendah ke temperatur tinggi, butuh ada mesinnya. Nggak bisa secara alami. Harus dikasih energi, harus dikasih usaha gitu. Kalau dari tinggi ke rendah, bisa. Dari rendah ke tinggi secara alami, nggak bisa. Harus dikasih mesin. Jadi ada batasan-batasan itu. Pada dasarnya tuh ya. Kelvin statement sama Clausius statement tuh. Yang kemudian digeneralisir dengan menggunakan prinsip entropi. Jelas? Baik, Kang. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ya sekian dari Kang buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, materinya udah habis, tinggal siap-siap buat ujian aja, sharing URL dan lain sebagainya buat menutup semester. Ya, sekian dari Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama.